Bab 736, Konspirasi, telah berhasil bagian 3. Liang Weimin mengangkat bahu dan berkata, peraturan negaranya seperti ini. Apalagi jika ayah memindahkan kepemilikannya kepada putranya, biayanya setidaknya 10 hingga 20 ribu yuan. Ini bahkan lebih tinggi dalam kasusmu. Ketika Ibu Huer mendengar hal ini, dia merasa bingung. Melihat ini, Xia Ruofei melangkah keluar dan berkata, Bibi, jika kamu benar-benar tidak menginginkannya, maka kami dapat melakukan apa yang kamu katakan dan mentransfernya kepada saya setelah akta selesai. 230 ribu yuan ini. Anggap saja sebagai kontribusi saya terhadap pengumpulan pajak negara. Metode mundur untuk maju yang dilakukan Xia Ruofei cukup efektif. Ibu Husi segera berkata, tidak. Saya tidak bisa menyia-nyiakan uang ini lagi. Itu lebih dari 200 ribu. Xia Ruofei mendengus dan mengangkat bahu. Kalau begitu aku tidak punya pilihan lain. Kemudian, Xia Ruofei berkata dengan serius, Bibi, Kiao Er, ini hanyalah tanda penghargaan saya. Anda tidak perlu terlalu menyarankan. Tidak peduli nama siapa yang tertulis di sertifikat kepemilikan properti. Meskipun kondisi kehidupanmu telah meningkat pesat, kamu masih menyewa rumah, dan Kiao Er, kamu akan segera masuk universitas. Apakah kamu tega melihat tante masih tinggal di rumah kontrakan? Lagi pula, seperti yang Anda tahu, saya cukup berkecukupan sekarang, dan sangat mudah bagi saya untuk membeli rumah seperti ini. Bahkan mengira mengangkat satu jari, jadi. Bibi, anggap saja aku berbakti kepada Husi. Kata-kata Xia Ruofei sangat tulus. Bahkan Liang Weimin mau tak mau tergerak. Mata Ibu Zi juga merah. Ruofei, aku tahu kamu anak yang baik, tapi rumah ini terlalu mahal. Bibi, bagaimana dengan ini? Xia Ruofei berkata, kami sudah membeli rumah ini. Selain itu, diperlukan biaya yang besar untuk menguasai kepemilikannya. Sia-sia membiarkannya menganggur. Mengapa Anda tidak pindah setelah rekonstruksi selesai? Jika kamu benar-benar tidak mau menerimanya, kamu setidaknya bisa menunggu 5 tahun kemudian. Pada saat Kiawar lulus dari universitas, dia seharusnya secara bertahap menjadi mampu secara finansial. Selain itu, biaya transfer rumah yang usianya lebih dari 5 tahun tidak lagi mahal. Liang Weimin segera berkata, itu benar. Dalam transaksi rumah bekas, rumah yang telah terjual selama 5 tahun dapat menikmati diskon pajak bisnis. Anda hanya perlu membayar jumlah sisanya. Anda juga dibebaskan dari pajak penghasilan pribadi. Anda bisa mendapatkan yang jauh lebih murah. Karena Xia Ruofei sudah mengatakan ini, Ibu Husi dan Lin Qiao bertukar pandang dan akhirnya mengangguk tak berdaya. Xia Ruofei di dalam dadanya dan dicengkeram. Pengaturannya yang melelahkan akhirnya menghasilkan hasil. Ibu Husi dan Lin Qiao akhirnya menerima rumah itu. Adapun apa yang disebut transfer setelah 5 tahun, itu hanyalah taktik mengulur waktu Xia Ruofei. Ketika suatu saat tiba, dia secara alami akan memiliki segala cara untuk menghindarinya. Paman Liang, aku harus merepotkanmu dengan rekomendasinya. Xia Ruofei berkata dengan gembira, lamaran hari ini sangat bagus. Saya harus merepotkan desainer Anda untuk penyesuaian selanjutnya. Jangan khawatir. Serahkan padaku. Liang Weimin juga sangat senang. Saya akan meminta mereka menyesuaikan rencana desain secepat mungkin. Saat waktunya tiba. Jika saatnya tiba, berikan saja pada Kiao Er. Selama dia dan Bibi puas, kita bisa mulai bekerja. Xia Ruofei berkata langsung. Baca bab terakhir di nov.com saja. Baiklah. Saat ini, Ibu Husi tidak mau bertanya, Ruofei, biaya rekonstruksi rumah sebesar itu pasti cukup tinggi, bukan? Ketika Lin Qiao sedang melihat rencana rekomendasi tadi, Ibu Husi juga meliriknya. Dia merasa desainnya cukup mewah dan tahu bahwa biayanya tinggi, jadi dia tidak mau bertanya. Xia Ruofei menjawab tanpa berpikir, Paman Liang akan memberi kita diskon besar. Selain itu, rumah ini harus diperbaiki setelah berkarat? Paling-paling, saya akan membayarnya di muka, dan Anda dapat mengembalikannya kepada saya ketika Kiao Er mendapatkan uang di masa depan. Lin Qiao menggigit bibir bawahnya dan berkata dengan suara rendah, Saudara Ruofei, terima kasih. Gadis bodoh. Mengapa kamu memperlakukanku seperti orang luar? Xia Ruofei mengusap rambut Lin Qiao dengan penuh kasih sayang. Qiao, kamu sangat berbakat dalam desain. Setelah lamaran desainer Paman Liang keluar, Anda bisa melihatnya sendiri.
Jika Anda punya ide bagus, biarkan desainer melakukan penyesuaian. Bagaimanapun, rumah ini untuk Anda dan Bibi tempati. Anda harus merenovasinya sesuai dengan tampilan ideal Anda. Jangan takut mengeluarkan uang, mengerti? Mata Lin Qiao sedikit basah, dan dia mengangguk dengan berat. Xia Ruofei tertawa dan berkata, ayo pergi. Saya masih harus membeli buku nanti. Oh benar, karena Qiao'er ada di sini hari ini, pergilah dan tanda tangani beberapa surat itu. Paman Liang sudah mulai mendapatkan sertifikat properti. Bab 737, menjadi terkenal. Ketika semua orang kembali ke kantor penjualan, Lin Qiao menandatangani di mana dia perlu menandatangani dan menyerahkan sertifikat penanganan kepemilikan properti kepada Liang Weimin. Setelah itu, mereka pergi ke toko buku Xinhua terdekat dan membeli beberapa tutorial desain perangkat lunak sebelum kembali ke pertanian bersama. Setelah kembali ke rumah, suasana hati Ibu Huzi dan Lin Qiao sepertinya masih belum baik. Faktanya, mereka tidak banyak bicara di jalan. Xia Ruofei menyadari bahwa keputusannya tidak tepat. Sebuah rumah yang harganya lebih dari 2 juta yuan bukanlah apa-apa bagi Xia Ruofei sekarang, tetapi bagi Ibu Huzi dan Lin Qiao, itu adalah ketinggian yang tidak akan pernah bisa mereka capai seumur hidup mereka. Secara khusus, Ibu Huzi dan Lin Qiao bukanlah orang yang tamak. Sebaliknya, meski miskin, mereka memiliki karakter yang kuat dan selalu bekerja keras untuk mengubah hidup mereka sendiri. Kesan terdalam Xia Ruofei adalah ketika dia mengetahui bahwa Ibu Huzi sakit parah dan tidak punya uang untuk berobat ketika dia pertama kali meninggalkan Angkatan Darat. Tanpa ragu-ragu, dia segera menjual satu-satunya rumah di keluarganya dan mengirimi Ibu Huzi semua uang yang dia miliki termasuk biaya pensiunnya secara anonim. Namun, menghadapi kekayaan yang bisa memperpanjang umur seseorang, Ibu Huzi berjanji untuk tidak menggunakannya. Sekalipun penyakitnya sangat serius hingga mengancam nyawa, dia tetap menolak menggunakan 1 sen pun. Dari sudut pandang lain, ini benar-benar mencerminkan karakter berharga Ibu Huzi. Xia Ruofei merasa bahwa meskipun Ibu Huzi tidak punya pilihan selain menerima, tindakannya dulu dan lapor nanti. Hal itu sepertinya memberi mereka perasaan menerima amal. Xia Ruofei sering membantu ibu dan putri, tetapi memberi rumah tidak sama dengan memberi sayuran, ayam, bebek, ikan, dan daging kepada Tao Yuan, atau memberi Lin Qiao beberapa produk digital setelah ujian masuk perguruan tinggi. Setelah menyadari hal ini, Xia Ruofei berpikir bahwa dia harus melakukan sesuatu. Kalau tidak, akan buruk jika dia meninggalkan dendam di hati pasangan ibu anaknya. Bukankah itu berarti melakukan hal buruk dengan niat baik? Oleh karena itu, Xia Ruofei, yang sudah menaiki tangga dan hendak kembali ke kamarnya, tiba-tiba berhenti dan kembali ke ruang tamu. Ibu Huzi dan Lin Qiao juga ingin kembali ke kamar mereka. Bibi, Qiao'er. Xia Ruofei menghentikan mereka. Ibu Huzi berbalik dan bertanya sambil tersenyum, apakah ada hal lain, Ruofei? Xia Ruofei mengatur kata-katanya dan tersenyum. Bibi, saya tahu bahwa saya membuat keputusan untuk membeli rumah ini hari ini dan membuat Anda merasa sedikit tidak nyaman. Ruofei, Bibi tahu maksudmu baik. Bibi, biarkan aku menyelesaikannya dulu. Xia Ruofei berkata, sebenarnya, pemikiran saya sangat sederhana. Saya hanya ingin berbakti kepada Huzi. Pada titik ini, wajah Xia Ruofei menunjukkan ekspresi kenangan. Dia melanjutkan dengan emosional, Huzi dan saya adalah saudara hidup dan kematian. Saat kami bergabung dengan tim, kami bersumpah bahwa di medan perang, semua orang harus bersiap menerima peluru untuk rekan mereka. Faktanya, Huzi menggunakan tindakannya untuk memenuhi sumpahnya. Suara Xia Ruofei sedikit tercekat saat dia berkata, Bibi, kata-kata terakhir yang ditinggalkan Huzi di dunia ini sering bergema di benak saya, dan saya tidak akan pernah bisa melupakannya. Dia berkata, Ruofei, bantu aku menjaga ibu dan saudara perempuanku. Tatapan Xia Ruofei seolah melintasi ruang dan waktu, kembali ke hutan tropis yang berbahaya. Suara senapan sniper sepertinya masih terdengar di telinganya. Darah panas yang keluar dari dada Lin Hu begitu mencolok. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menoleh dan berkata kepada Xia Ruofei, Ruofei, bantu aku. Jaga ibuku. Dan adikku. Suara Xia Ruofei bergetar saat dia terus berbicara dengan Ibu Huzi dan Lin Qiao. Aku berkata kepada Hu, jangan khawatir, mulai sekarang, ibumu adalah ibuku. Ibu Huzi dan Lin Qiao sudah menangis. Ibu Huzi tersedak dan berkata, Ruofei, hentikan.
Kami semua memahami perasaanmu. Tidak, Bibi, biarkan aku menyelesaikannya. Xia Wofei berkata dengan keras kepala, sebenarnya, sejak saat itu, saya mengambil alih tongkat estafet dari Huzi. Merawatmu dan membiarkanmu menjalani kehidupan yang baik adalah tugasku. Aku tahu, Ibu Huzi bergumam dengan mata merah, Ruofei, kamu sudah melakukannya dengan sangat baik. Xia Ruofei menggelengkan kepalanya. Bibi, aku benar-benar memperlakukanmu seperti ibuku sendiri dan Kiaoer seperti adik perempuanku sendiri. Orang tua saya meninggal karena kecelakaan ketika saya masih muda. Kerabatku satu-satunya, kakekku, juga meninggalkanku. Aku sendirian sejak saat itu. Ada sesuatu yang selalu ingin kukatakan? Ruofei, kamu berbicara. Kata Ibu Huzi. Dia memandang Xia Ruofei dengan cinta dan sedikit sakit hati. Xia Ruofei melanjutkan, Bibi, sekarang aku adalah seorang anak tanpa ayah atau ibu. Aku sudah berjanji padamu bahwa aku akan memperlakukanmu seperti ibuku sendiri. Jadi, aku ingin mengakuimu sebagai ibu baptisku dan menjagamu atas namaku. Saya harap Anda tidak keberatan. Bibir Ibu Huzi bergetar. Dia juga sangat bersemangat. Kematian dini putranya merupakan bekas luka permanen baginya. Namun, kemunculan Xia Ruofei mengubah keluarganya, yang dilanda bencana, dan dia serta Lin Qiao terbebas dari penderitaan yang tiada akhir. Bab 738, menjadi terkenal bagian 2. Ibu Huzi jelas sangat menyayangi Xia Ruofei. Meskipun Lin Hu tidak tergantikan, Xia Ruofei seperti putranya di dalam hatinya. Oleh karena itu, Ibu Huzi mengangguk tanpa ragu-ragu dan berkata, Ruofei, saya mengakui pernikahan yang salah ini. Mendengar ini, Xia Ruofei berlutut tanpa berkata apa-apa dan bersujud 3 kali. Lalu dia mengangkat kepalanya dan berkata, Ibu Baptis. Mata Ibu Huzi berkaca-kaca, tapi senyum puas muncul di wajahnya. Dia dengan keras menjawab, Gu. Anak baik, cepat bangun. Kemudian, Ibu Huzi mengulurkan tangan dan menarik Xia Ruofei dari tanah. Selain 3 kotou Xia Ruofei, tidak ada upacara akbar. Namun, ruangan itu dipenuhi kehangatan. Upacara rasa Xia Ruofei ada di dalam hatinya. Ketika dia bersujud 3 kali dan memanggil, Ibu Baptis, dia sepertinya melihat Lin Hu menatap dari langit. Dia mengulurkan tangan dan dengan ringan memukul dada kirinya. Ini adalah tipikal unik dari tim penyerang Serigala Tunggal. Itu adalah hal yang menggembirakan dan menguatkan. Ruofei, aku akan membuat beberapa hidangan lagi nanti. Mari kita rayakan dengan baik, kata Ibu Huzi dengan senang. Ibu Baptis, minumlah anggur lagi. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Baiklah, semuanya, minimallah sedikit. Ya Tuhan, soal rumah. Kamu tidak akan menyalahkanku lagi, kan? Xia Ruofei melanjutkan. Ibu Huzi memandang Xia Ruofei dengan penuh kasih sayang dan berkata, Godua tidak pernah menyalahkanmu. Aku tahu kamu hanya berbakti. Tapi kamu tidak boleh membuang-buang uang seperti ini di masa depan. Kiaoer dan aku tidak bisa tinggal di rumah sebesar itu. Lagi pula, rumah di pusat kota itu mahal sekali. Ibu Huzi juga tidak menyebutkan kepemilikan rumah kepada Xia Ruofei. Xia Ruofei tahu bahwa dendam kecil di hatinya sudah tidak ada lagi, jadi dia tersenyum bahagia dan berkata, saya tahu. Saya sangat akrab dengan Presiden Liang dari kelompok Jianda. Dia menjualnya kepada saya dengan diskon 20% dari harga pembukaan awal tahun lalu, yang lebih murah 10.000 yuan daripada harga real estate di sekitarnya. Bisa dibilang worth it. Ibu Huzi memandang Xia Ruofei dengan setengah tersenyum dan berkata, kamu begitu dekat dengan CEO Liang, seharusnya mudah bagimu untuk memeriksanya, bukan? Apakah kamu berkolusi dengannya hari ini? Senyuman di wajah Xia Ruofei membeku. Dia menggaruk kepalanya karena malu. Ibu Huzi tersenyum dan berkata, baiklah. Saya sudah melihatnya sejak lama, saya hanya tidak ingin mengekspos Anda saat itu. Ruofei, jangan khawatir. Jarang sekali kamu begitu berbakti. Ibu Baptis bukanlah hal yang mematikan. Xia Ruofei terkekeh karena malu dan berkata, Ibu Baptis masih yang paling bijaksana. Baiklah. Anda pasti lelah setelah pagi yang sibuk. Kembali ke kamarmu dan istirahat. Ibu Huzi tersenyum dan berkata, saya akan mengganti pakaian. Saatnya menyiapkan makan siang. Pakan. Baiklah.
Setelah Xiao Wofei mengungkap simpul di hatinya, dia kembali ke kamarnya dengan pikiran tenang. Baik dia maupun Ibu Huzi tidak menyadari bahwa ekspresi Lin Qiao tampak sedikit tidak wajar dan bahkan sedikit kecewa dengan proses pengakuan yang hangat dan lembut. Sore harinya, Ibu Huzi telah menyiapkan beberapa hidangan dan Xiao Wofei membawakan anggur putih. Mereka bertiga makan siang bersama. Saat ini, suasana hati Lin Qiao telah kembali normal. Dia terus bersulang untuk Xiao Wofei saat makan malam, mengatakan bahwa dia telah kehilangan saudara laki-lakinya dan sekarang Tuhan memberinya saudara laki-laki lagi. Itu layak untuk dirayakan secara besar-besaran. Lin Qiao banyak minum saat makan, dan dia berinisiatif meminta Xiao Wofei untuk minum bersamanya. Segera, pipinya memerah dan matanya menjadi sedikit linglung. Ibu Huzi segera menghentikannya minum. Anak ini, dia bisa minum terlalu banyak di rumah. Ibu Huzi mengomel sambil membantu Lin Qiao kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Xiao Wofei masih memegang gelasnya dan minum sendiri. Setelah mengakui ibu baptisnya, Xiao Wofei merasa pikirannya jauh lebih jernih dan suasana hatinya sangat baik. Dia dan Ibu Huzi tidak menyadari sedikit kesedihan di mata Lin Qiao setelah dia minum. Pembayaran buah organik Taoyuan dengan cepat ditransfer ke rekening perusahaan Taoyuan. Leci relatif lebih baik, namun buah ceri memiliki umur simpan yang sangat pendek, sehingga harus dijual segera setelah dipanen. Tentu saja, hal ini juga mencerminkan populernya penjualan buah-buahan organik Taoyuan. Meski harganya mahal, ada banyak orang kaya di dunia ini. Buah-buahan yang tampak dan rasanya enak ini terjual dengan sangat cepat setelah disimpan di rak. Beberapa komentar tentang Paradise Corporation juga mulai bermunculan di internet. Saya bersikap boros hari ini. Saya membeli sekotak ceri organik. Harganya hanya 1000 gram, tapi harganya $300. Saya menyesalinya saat saya membelinya. Saya merasa benar-benar gila untuk menghabiskan 1/20 gaji bulanan saya untuk sekotak ceri. Tapi setelah saya pulang dan mencicipinya, saya tidak bisa berhenti. Rasanya terlalu enak. Mohon maafkan kurangnya pendidikan saya. Tetapi saya benar-benar tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkan kelezatan sekotak ceri ini. Bagaimanapun, hasil akhirnya adalah saya pergi ke klub Sam lagi dan menyumbang 1/10 dari gaji bulanan saya. Netizen ini menggunakan kata terlalu 3 kali berturut-turut untuk menggambarkan perasaan luar biasa yang dia rasakan setelah makan ceri organik Taoyuan untuk pertama kalinya. Bab 739 menjadi terkenal bagian 3. Dalam postingan tersebut, ia juga melampirkan beberapa foto. Warna ungu yang jernih, segar, dan lembut ceri merah terlihat sangat bagus, dan kemasan luarnya yang segar, elegan, sederhana namun berkelas juga diambil dari dekat oleh netizen ini. Logo perusahaan Taoyuan terlihat jelas. Ini adalah postingan di forum pangan yang relatif terkenal. Kebanyakan yang mengunjungi forum ini adalah para pecinta kuliner, sehingga gambar-gambar cantik yang mampu menggugah selera masyarakat asli tersebut langsung menarik banyak netizen untuk menonton, dan banyak pula postingan yang mengikutinya. Apakah ini benar-benar bagus? 300 yuan per kilogram terlalu mahal bukan? Itu tampak seperti buah ceri dari perusahaan dalam negeri. Apalagi banyak ceri impor tidak bisa dijual dengan harga ini, kan? Anda mendapatkan apa yang Anda bayar. Klub Sam biasanya tidak mengatur harga secara acak. Kualitas Sam masih bisa dipercaya. Selain diskusi tersebut, ada juga suara keraguan. Orang-orang di atas terlalu naif. Operasi ini jelas merupakan pendukung perusahaan buah itu, dia bahkan tidak bisa melihat trik sederhana seperti itu. Bukankah kita punya banyak barang seperti itu di toples ini? Seorang netizen bernama Pemuda Nasionalis Paruh Baya membenarkannya. Hehe. Saudara ini sepertinya bukan berasal dari Tenggara. Perusahaan surga ini sangat terkenal di provinsi Tenggara kami. Sayuran organik merek surga sudah mendapatkan banyak penggemar di sini, dan setelah bersinggungan sekali, saya jamin Anda tidak akan pernah melupakannya seumur hidup. Harga sayur mayur ini juga beberapa kali lipat bahkan 10 kali lipat dari sayur mayur biasa. Namun semua orang tetap berebut untuk mendapatkannya, mengapa perusahaan seperti itu perlu menyewa Internet Water Army untuk menulis artikel? Seorang netizen dengan ID, Live Up to Food, langsung membalas ucapan Pemuda Nasionalis Paruh Baya tersebut. Apakah orang di atas pemimpin 3 gunung itu persegi? Saya juga di Sanshan. Saya cukup beruntung telah mencoba sayuran organik dari Taoyuan di restoran Lingji, dan saya tidak dapat melupakannya.
Namun, harganya sangat tidak menarik, dan kelas pekerja takut akan hal itu. Pemuda nasionalis setengah baya, itu langsung menjawab, "Hehe, kamu masih berani bilang kalau kamu bukan tentara air. Pembagian kerja Anda sangat jelas. Ada yang menggunakan soft article, ada yang mengikuti postingan untuk menciptakan momentum, bahkan ada yang mengibarkan bendera dan berteriak. Saya telah melihat rangkaian hal ini berkali-kali. Untuk tentara air yang diselenggarakan seperti Anda, biayanya tidak boleh rendah, bukan? Perusahaan ini cukup kaya." Postingan pemuda nasionalis paruh baya itu langsung menimbulkan ketidakpuasan banyak orang. Hanya makanan enak yang tidak bisa kecewa, adalah yang pertama memposting, ID di atas sudah menjelaskan semuanya. Saya tidak ingin memposting apapun, tetapi saya telah disebut sebagai perusahaan tentara surga air. Jika saya tidak mengatakan apapun, orang akan mengira saya setuju. Ngomong-ngomong, saya sudah berkecimpung di industri ini selama 6 atau 7 tahun. Teman-teman yang akrab dengan saya dapat memberikan kesaksian untuk saya. Kapan saya harus menjadi tentara air untuk mencari nafkah? Begitu postingan, makanan itu layak diposting. Banyak orang yang langsung mengikutinya. Apalagi waktu registrasi dan ID bukanlah akun palsu. Mereka semua adalah netizen sejati yang sudah lama berada di forum tersebut. Haha, Presiden Amerika Serikat, yang terkenal itu sebenarnya disebut tentara air. Perusahaan mana yang mampu menyewa pasukan air seperti Presiden May? DMN. Jadi, Presiden May, itu tentara air. Sepertinya saya sudah membaca semua postingan rekomendasi Anda. Tapi saya sudah mencoba banyak makanan yang direkomendasikan oleh Presiden May. Mengapa rasanya begitu lezat? Apakah masih ada pelaku spam seperti itu? Beri aku selusin. Anak muda, tidak baik mencurigai segalanya. Presiden May adalah salah satu anggota forum senior kami. Anda dapat melihat postingan sebelumnya. Selain netizen yang mendukung, makanan itu layak, banyak netizen dari Provinsi Tenggara juga ikut angkat bicara. Para pecinta kuliner yang mencicipi sayuran surga dan langsung menjadi penggemarnya datang untuk melapor. Baru setelah itu dia tahu bahwa Paradise Corporation juga telah merilis buah. Terima kasih telah berbagi, saya akan segera pergi ke Walmart. Ngomong-ngomong, aku mungkin juga menjadi tentara air. Seorang anggota forum veteran yang telah terdaftar selama lebih dari 8 tahun dan memposting postingan yang tak terhitung jumlahnya berkata, "Sebagai warga Sanshan, saya ingin mengatakan bahwa produk perusahaan Taoyuan sangat bagus. Saya juga melihat cherry yang dikirim oleh OP di supermarket, namun saya tidak tega membelinya karena harganya terlalu mahal. Saya memilih yang terbaik kedua dan membeli sekotak leci organik merek Taoyuan. Saya hanya ingin mengatakan bahwa Anda mendapatkan apa yang Anda bayar, Ying Luo. Di masa depan, dia tidak akan bisa makan leci lainnya. Perusahaan bunga persik, aku membencimu. Hehe, aku juga akan membagikan beberapa berita yang belum diketahui semua orang. Bukankah anggur 8 dewa mabuk, yang diketahui semua orang di 3 gunung, kembali ke pasaran setelah beberapa perbaikan? Bahkan menimbulkan hiruk-pikuk untuk buru-buru membelinya, bahkan ada pesta calo. Semua orang harusnya tetap ingat, bukan? Yang ingin saya sampaikan kepada semua orang adalah setelah reorganisasi kilang anggur yang memproduksi 8 dewa mabuk, Paradise Corporation telah menjadi pemegang saham utamanya. Jadi, sebenarnya, rangkaian anggur putih Drunken Eight Immortals juga merupakan produk dari Paradise Corporation. Tuhanku! Tadi malam, dia meminum 8 dewa mabuk di rumah temannya. Perusahaan ini terlalu hebat. Apapun yang keluar akan berkualitas tinggi. Hahaha. Kalau begitu aku akan bilang satu. Saya dari ibu kota, dan saya membeli sekotak ember maple berkulit besi dari Tongren Hall beberapa waktu lalu. Harganya sangat mahal. Harganya 10 kali lebih mahal daripada Fengdou berkulit besi yang kami beli sebelumnya. Namun, efeknya sangat bagus. Anda benar-benar mendapatkan apa yang Anda bayar. Setelah berkata begitu banyak, semua orang pasti sudah bisa menebaknya, bukan? Ya. KD kaleng ini dari surga, dan logonya sama persis dengan yang ada di kotak foto yang dikirim oleh OP. The Paradise Corporation sangat perkasa. 666666666. Saudara Taoyuan, apakah orang tuamu tahu bahwa kamu begitu hebat? Saya rasa tidak akan ada lagi orang yang berani macam-macam dengan Paradise Corporation. Inilah ritme diberi pelajaran setiap saat. Anak muda, apakah wajahmu sakit? Orang di atas itu tidak baik. Seseorang tidak boleh menyerah ketika hidupnya sulit.
Kali ini, seorang netizen bernama Rindu Kampung Halaman menindaklanjutinya dengan sebuah foto. Itu juga merupakan ceri organik merek Peach Garden yang baru saja diposting di poster aslinya. Di sebelahnya ada leci organik merek Peach Garden yang kemasannya mirip. Latar belakang foto tampak seperti toko buah premium kelas atas, dan buah surga ini ditempatkan di rak yang paling menarik perhatian. Tanda di atas bahkan mempunyai label harga. Leci organik berharga S35 dan ceri organik berharga S98. Rindu Kampung Halaman juga memposting sederet kata di bawah foto, "Saya baru saja membeli ini di jaringan buah premium Hang Feng. Oh, aku di Singapura." Begitu postingan ini keluar, netizen pun meledak. Sebagai sekelompok pecinta kuliner yang berkualitas, mereka tentu tahu tentang toko rantai buah kelas atas di bawah naungan Hang Feng. Ambang masuk toko ini sangat tinggi. Buah-buahan yang dijual di toko ini adalah yang terbaik dari yang terbaik. Jika kualitasnya sedikit lebih buruk, mereka akan ditolak. Fakta bahwa buah Taoyuan bisa dijual di sini dan menempati rak yang paling menarik perhatian sudah cukup untuk menjelaskan masalahnya. Beberapa netizen mengecek nilai tukarnya dengan cermat, dan hasil akhirnya adalah harga leci organik di Singapura setara dengan 170 yuan per kilogram, dan harga ceri organik setara dengan 480 yuan per kilogram, yang jauh lebih mahal daripada harga dalam negeri. Pada dasarnya semua orang tidak lagi meragukan keaslian postingan ini dan mulai mendiskusikan produk Paradise Corporation dengan antusias. Sementara itu, pemuda nasionalis paruh baya dan tua telah menghilang tanpa jejak dan sudah lama tidak berbicara. Semakin banyak netizen yang membeli buah-buahan organik Taoyuan dalam 2 hari terakhir datang untuk meninggalkan pesan, mengungkapkan kecintaan mereka terhadap buah-buahan merek Taoyuan. Tentu saja, masih ada suara keraguan dan pertentangan, namun dengan cepat tenggelam dalam lautan pujian. Xia Ruofei baru melihat postingan itu 2 atau 3 hari kemudian. Saat itu, postingan tersebut sudah direkomendasikan ke tempat paling menonjol di halaman utama forum. Ada lebih dari 800 komentar. Apalagi ada moderator yang membeli buah cendrawasih dan mencobanya sendiri. Kemudian, dia menggunakan akun administrator supernya untuk menulis bagian di postingan utama untuk memperbaiki nama Paradise Corporation. Otoritasnya tidak perlu ditanyai lagi. Xia Ruofei tertawa ketika dia melihatnya. Pujian untuk Paradise Corporation membuatnya merasa berprestasi. Tentu saja banyak postingan serupa. Di Tieba, forum, dan Weibo banyak terjadi diskusi tentang buah Taoyuan, namun postingan ini lebih representatif. Faktanya, buah bunga persik telah memicu gelombang diskusi di internet, dan popularitasnya tidak kalah dengan anggur putih Drunken et Immortals. Kali ini, Xia Ruofei tidak menulis artikel ringan, dia juga tidak menyewa pasukan air internet untuk mencapai posisi teratas. Itu sepenuhnya merupakan aksi spontan warganet. Artinya, ia telah mengambil jalan yang benar untuk meningkatkan popularitasnya melalui produk-produk berkualitas prima. Buah surga ini sekarang populer, dan juga mendorong popularitas perusahaan surga meningkat. Bab 740, Penyelesaian Proyek. Xia Ruofei menghabiskan sepanjang mencari berita tentang Paradise Corporation. Tak berlebihan jika menggambarkan opini publik di internet sebagai gelombang komentar positif. Dia harus mengakui bahwa senang rasanya melihat begitu banyak orang memuji perusahaan yang dia bangun dengan tangannya sendiri. Dengan bantuan tren buah-buahan organik di Taoyuan, nama perusahaan Taoyuan semakin kokoh. Kini, tidak hanya di wilayah Tenggara, tapi juga di dalam negeri. Hal ini juga disebabkan oleh keputusan Xia Ruofei mengenai kuota buah surga. Meskipun saluran jaringan supermarket seperti Walmart dan Carrefour bukan jaringan supermarket buah premium Hang Feng terbaik, tidak diragukan lagi jaringan tersebut mencakup jangkauan yang lebih luas dan lebih dekat dengan masyarakat umum. Tentu saja, pemikiran Xia Ruofei selalu jernih. Ia ingin menggunakan produk kelas atas dan premium sebagai positioning mereknya. Kali ini bisa dikatakan persiapannya bagus. Strategi Xia Ruofei dalam menciptakan lini produk berkualitas tinggi untuk Paradise Corporation akhirnya menghasilkan hasil. Pembahasan di internet tidak lagi sebatas pada buah cendrawasih. Semua orang berdiskusi tentang sayuran surga, maple besi, dan bahkan anggur Drunken et Immortals dengan penuh semangat. Ketika sebuah perusahaan menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, tentu akan mendapat pujian dari semua orang.
Namun, ketika mereka meluncurkan beberapa produk secara berturut-turut, dan semuanya memiliki kualitas terbaik di industrinya, tentu akan menarik perhatian luas. Masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa Paradise Corporation adalah perusahaan yang fenomenal. Tetapi tidak ada keraguan bahwa Xia Ruofei dan timnya berada di jalur yang benar. Diperkirakan bahwa setelah senjata-senjata besar seperti ikan tenggeran pembohong Cina dan sup yang menyehatkan jantung terdaftar satu demi satu, reputasi Paradise Corporation pasti akan memberikan pertumbuhan eksplosif lainnya. Selain menerima banyak komentar dan perhatian positif, akun publik Paradise Corporation juga menerima pembayaran dari berbagai saluran koperasi. Menurut statistik, panen sebenarnya adalah sekitar 116.000 pon leci dan 46.500 pon ceri. Menurut harga yang ditetapkan oleh Xia Ruofei, setelah dikurangi biaya saluran yang diperlukan, perusahaan bunga persik memiliki total 15,8 juta yuan. Alasan mengapa pendapatannya sekitar 3 juta yuan lebih tinggi dari pendapatan yang diharapkan adalah karena beberapa toko rantai buah-buahan berkualitas tinggi milik grup Heng Feng di luar negeri umumnya memiliki harga yang lebih tinggi daripada harga dalam negeri. Karena grup Heng Feng menerima sebagian besar kuota, secara alami hal itu meningkatkan pendapatan aktual Paradise Corporation. Sekitar 15 juta yuan bukanlah pendapatan yang besar bagi Paradise Corporation. Faktanya, lebih dari 20 juta yuan dapat diperoleh setiap bulan hanya dari timah Fengdou, dan ini adalah pendapatan normal setiap bulan. Sebaliknya, perusahaan buah-buahan hanya memperoleh pendapatan tersebut setahun sekali. Namun seperti yang telah disebutkan sebelumnya, arti buah taoyuan tidak sesederhana menghasilkan uang. Kini, perusahaan Paradise cukup terkenal di dalam negeri, bahkan di dunia. Penjualan panas buah cendrawasih diberitakan oleh media luar negeri. Meski hanya berita kecil, ini tetap merupakan awal yang baik. Tentu saja karena keterbatasan kapasitas produksi. Nyatanya saat ini tidak ada satupun produk yang bisa dijual secara nasional, kecuali sup bergizi jantung yang akan segera diluncurkan. Namun, masalah ini juga telah teratasi. Setidaknya, kapasitas produksi sayur mayur surga harus bisa segera meningkat. Perluasan dan transformasi pertanian telah resmi selesai. Terdapat 18 rumah kaca film modern dengan lebar 10 meter dan panjang 100 meter, gudang penyimpanan dingin profesional berukuran kecil dan menengah, gedung asrama staf, selain ruang pembuatan maple besi yang telah selesai, bengkel budidaya ikan bawal, mendukung jalan, tanaman hijau, dan saluran listrik 10 kafe. Semuanya telah selesai. Dengan cara ini, jumlah rumah kaca sayuran di perusahaan Taoyuan tiba-tiba meningkat 3 kali lipat. Dan terdapat juga gudang pendingin yang didedikasikan untuk menyimpan produk pertanian yang mahal ini, sehingga kapasitas produksi akan segera meningkat. Tentu saja yang paling membahagiakan para karyawan adalah selesainya pembangunan asrama kelompok. Meskipun terdapat beberapa apartemen dengan spesifikasi berbeda di kompleks serbaguna tersebut, namun jumlahnya terbatas. Dengan bertambahnya jumlah karyawan perusahaan, apartemen tersebut pasti tidak akan cukup untuk didistribusikan. Bahkan, beberapa karyawan baru sudah tidak bisa mendapatkan apartemen. Mereka hanya bisa menyewa rumah sementara di kota dan mengendarai sepeda listrik ke dan dari tempat kerja setiap hari, yang cukup merepotkan. Semua orang menantikan selesainya asrama staf. Semua orang telah melihat gambar efek di papan pameran di pintu masuk lokasi konstruksi dan menantikan asrama staf. Meski merupakan asrama bersama, Xia Ruofei tetap menaruh perhatian besar terhadap kualitas hidup karyawannya. Jadi, ini bukanlah rumah sementara bergerak yang ditinggali para pekerja tani di lokasi pembangunan. Ruangan sempit dan pengap itu dipenuhi banyak tempat tidur susun. Standar konstruksi dan dekorasi asrama kelompok ini cukup tinggi. Setiap kamar hanya diatur untuk 2 orang. Ada 2 tempat tidur selebar 1,2 meter yang ditempatkan berdampingan di dalam kamar. Setiap kamar juga memiliki kamar mandi dan kamar mandi sendiri. Di ujung setiap lantai terdapat ruang cuci umum dengan 3 mesin cuci. Di sebelah ruang cuci terdapat fasilitas binatu dengan 3 jendela kaca dari lantai hingga langit-langit. Di dalam kamar AC, TV, internet, dan fasilitas lainnya sangat lengkap, antara lain tirai, tirai kasa, spray, selimut, dan lain sebagainya. Semuanya memiliki gaya yang sama, dan cukup hangat. Bisa dikatakan ini adalah langkah yang benar dengan membawa tas. Dari detail asrama ini, terlihat kecintaan Xia Ruofei terhadap karyawannya.